Dalam video ini saya akan sampaikan kepada Anda bagaimana Anda sebagai pemilik bisnis, Anda sebagai CEO, Anda pastinya saya yakin Anda work hard, ya, Anda kerja keras, tapi pertanyaannya adalah sampai mau kapan Anda kerja keras terus-menerus? Atau pertanyaannya bagaimana Anda bisa bukan hanya kerja keras yang menguras waktu Anda terus-terusan dan akhirnya kalau Anda terus-terusan kerja dan Anda harus turun terus, ya, dan tim Anda kurang produktif, apa yang terjadi buat bisnis Anda? Jadi, saya sering ketemu business owner. Setiap hari dia kerja keras, bahkan sampai turun ke bawah, yang sering saya sampaikan dalam video saya. Tapi dia merasanya, kok bisnis saya kok nggak bisa jalan tanpa saya ya? Kok bisnis saya kok nggak bisa jalan tanpa kehadiran saya? Tanpa saya harus in charge, turun bahkan sampai sampai saya harus ketemu dengan customer, langsung ngobrol dengan customer, menangani keluhan customer, harus saya semua. Jadi itu yang saya rasakan setiap hari dalam bisnis saya. Jadi saya punya si tim, saya punya orang yang pinter-pinter dalam bisnis saya. Tapi yaitu, kadang-kadang saya suka nggak nyambung dengan mereka ngobrolnya, ya. Dan tools yang mereka gunakan dengan apa yang saya gunakan, kadang-kadang juga saya kurang ngerti, ya kan. Jadi banyak hal-hal yang suka ada miskomunikasi, sehingga ya udah saya biarkan begitu saja, mereka juga kerja begitu saja. Yang penting saya cuma lihat bottom line deh, saya cuma lihat hasil akhirnya, yang penting profit jalan, udah begitu aja. Tapi kalau saya ditanya, apakah itu yang saya sebetulnya inginkan di dalam bisnis saya? Tentunya tidak. Tentunya saya pengen lebih tenang lagi, pengen lebih merasa saya oke gitu ya. Saya merasa bisnis saya jalan dengan baik, timnya juga oke. Maka saya berpikir apa yang harus saya improve dalam bisnis saya, apa yang harus saya improve dalam apa yang saya lakukan, sehingga saya walaupun kerja keras pastinya, tapi bukan hanya kerja keras, tapi saya juga tenang karena sistemnya udah ada, timnya udah ada, dan saya make sure the tools yang mereka gunakan juga bisa saya monitor dengan cara yang lebih efektif. So, pertanyaannya adalah, apakah Anda masih menggunakan SOP, KPI, atau masih menggunakan yang zaman-zaman manual gitu ya? It's udah ketinggalan, ya. So, di sini saya ingin sampaikan kepada Anda bahwa banyak sekali tools yang bisa kita gunakan di dalam bisnis Anda, ya. Saya rasa Anda yang pembisnis yang mungkin masih usia ya millennials dan sebagainya, pasti Anda sudah mengetahui ini. Tapi basically buat Anda yang pembisnis, Anda juga wajib mengetahui ini, ya. Dan bagi Anda yang ingin lebih tahu ya bagaimana cara saya juga memanage tim saya sebut adalah di sini yang namanya remote team. Remote team. Jadi istilah ini sering digunakan para pebisnis zaman sekarang, basically, karena remote team ini sangat efisiensi, sangat bisa memudahkan, dan juga kita tidak perlu harus hadir 24 jam, atau mungkin harus hadir dari pagi sampai sore untuk melihat monitoring tim yang kerja, gitu kan? Karena kita bisa dengan sistem, ya. Kita pun juga bisa punya bisnis, tidak harus di tempat yang dimana kita harus lokal di sana. Bisa jadi kita misalnya saya di Jakarta, ya, bisnis saya bisa jadi, atau tim saya bisa jadi mungkin di Surabaya, atau bisa jadi di Medan, bisa remote gitu kan, atau bahkan global di luar negeri, ada yang di US, ada yang di Kanada, ada yang di Australia dan sebagainya. Tapi is a remote team. So, bagaimana cara menghubungkannya antara tim-tim yang ada di dalam scope bisnis kita? Nah, zaman sekarang kita mungkin bisnis kita adalah, atau bisnis kita di lokal, tapi your team is international. Your team can be global. Nah, itulah dengan teknologi, dengan sosial media, dengan tools yang kita saat ini ada di dalam era digital saat ini, memudahkan pebisnis untuk bisa memiliki remote team. Ya, ngomongnya sih gampang, tapi bagaimana ini berjalan dengan baik dan bagaimana ini produktif, oke? So, bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, Anda bisa nonton dulu, jangan lupa, lalu Anda komen di bawah, dan jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman Anda, karena sharing is caring. Oke, so, remote team adalah satu bentuk sistem manage tim Anda, sehingga you don't have to be in the company, you don't have to work like my dad gitu kan. Papa saya dari pagi sampai malam, sampai sore di kantor, bahkan di ruang office-nya harus kerja, liatin, nungguin karyawan mereka ngerjain apa. Kalau dia mau lihat karyawan yang ada di tempat lain, atau pada saat itu saya punya cabang di beberapa tempat, ya papa saya harus ke tempat lokasi tersebut, harus lihat, harus ngontrol, harus ngecek sendiri. Itu oke sih, ya. Tapi masa itu sudah lewat. Masa itu sudah berlalu. Sekarang sudah masa kini, masa e-commerce, masa digital. Kita mau kirim video, kirim apapun, cuma tinggal 1 menit, bahkan kurang dari 30 detik sudah sampai, ya kan? Kirim transfer file-file yang besar, kirim email sih udah umum ya. Kirim file-file yang besar, kirim apapun bentuknya, bisa konten, bisa video, bisa documents, yes, it's just seconds, right? It's just that. So, sekarang kalau kita mau ketemu dengan orang ada di US, ada di Australia, ada di mana, yang di belahan negara manapun, bisa tinggal Zoom ataupun Google Meet.
banyak cara untuk kita bisa komunikasi melalui tim. So, maksud saya begini. So, remote team, ya, ini memungkinkan saya sebagai seorang pemilik bisnis yang lokal punya bisnis global. That's also my vision. I'm local, ya, my business is in Indonesia, but with this remote team concept, I can be global with my remote team outside Indonesia. You can also be that. Menurut saya, yang penting adalah Anda harus tahu tim yang kompetensinya seperti apa, skillnya bagaimana, cara berpikirnya seperti apa, cara kerjanya gimana. Anda harus bisa memilih tim yang tepat. Jadi kalau saat ini Anda rekrutmen aja masih kurang tepat, Anda mencari orang aja sulit, ya, how you get a qualified team. Itu nomor satu. Jadi remote team, Anda tentunya dengan kemampuan Anda untuk memilih orang yang tepat, Anda bisa mendapatkan orang-orang yang tepat, bahkan bukan hanya di kota Anda, bisa jadi di luar kota, ataupun di luar negeri. Satu, qualified team. Kedua, tools. Tools sekarang banyak sekali. Pertanyaannya adalah, seberapa Anda tahu tools-tools yang harusnya bisa digunakan oleh tim Anda untuk mengerjakan pekerjaan mereka. Contohnya CRM. Ya, CRM adalah saat ini CRM menjadi satu bentuk tools untuk memudahkan kita para pebisnis untuk bisa memantau pergerakan customer. Dari customer masuk dari leads masuk ke prospek langsung jadi prospek yang hot atau yang warm, bahkan yang cold. Lalu bagaimana supaya dari prospek yang hot itu tersebut jadi klien atau jadi customer. Itu bisa dipantau dari CRM system. Bahkan ada juga chatbotnya untuk prospek demikian, copywritingnya seperti ini, untuk prospek yang stage ini kita kasih follow up-nya seperti ini, dan semuanya. Itu CRM system. Ya, jadi tools macam-macam, ya. Dan yang ketiga adalah yang paling penting is a system. How the team can work with the tools, with the system. Jadi kalau timnya tahu tools-nya, tapi nggak tahu. Pertama gini, Anda bisa pilih orang yang tepat apa enggak, itu satu. Qualified secara skill, secara cara kerja, ya mungkin bisa aja. Tapi how they will work with you, like fokus, ya, nggak perlu harus Anda monitor terus setiap hari, dia punya motivasi yang cukup tinggi. Ya, karena remote, bayangkan, nggak setiap hari Anda liatin, ya kan? So, satu, the skill of recruitment, the skill of bagaimana memilih orang yang tepat untuk bergabung pada perusahaan Anda. Kedua, bagaimana biasanya kalau tim yang sekarang atau orang-orang zaman sekarang, mereka sudah tahu tools-nya. Misalnya kalau orang marketing mungkin dia tahu, ya, video editing, video production, beberapa tools yang digunakan juga mungkin sudah tahu. Kalau mereka di bagian editing atau mungkin di bagian desain, pasti mereka beberapa tools juga sudah tahu, ya, atau di bagian macam-macam, ya. Berarti tools ini sudah pastinya biasanya kalau orang-orang yang tepat, qualified, harusnya secara tools mereka bisa gunakan. Ya kan, tinggal disesuaikan dengan perusahaan Anda. Bagaimana tools tersebut bisa sesuai dengan apa yang Anda di dalam perusahaan Anda. Misalnya kalau Anda perusahaan retail atau pabrik gitu, ya, bagaimana tools tersebut bisa disesuaikan dengan bisnis Anda, ya kan? Itu tools, ya, macam-macam tadi. Kalau communication tools macam-macam. Biasanya kalau Anda bisa rekrut dari orang-orang yang memang sudah lama di bidang management system atau maksudnya di tim project, ya, tim project, harusnya mereka tahu tools seperti Slack gitu, ya. Bagaimana mengkomunikasikan setiap project tersusun, terproject, ada deadline, ada task manager dan sebagainya, itu semua tersusun. Biasanya kalau media komunikasi namanya Slack, salah satu yang saya gunakan juga. Dan biasanya mungkin kayak WhatsApp group dan Telegram group itu ya sangat-sangat basic sekali. Tapi minimal Slack lah. Atau ada beberapa tools-tools yang lain seperti Asana dan sebagainya. Right? So, itu toolsnya. Nah, pertanyaannya adalah, ini mungkin bisa, apakah sistem ini bisa memastikan mereka bisa kerjakan dengan baik? Dan bisa Anda monitor dengan tepat. Jadi, sistemnya bagaimana supaya timnya bisa terus-terusan menggunakan tools dengan baik dan konsisten menjalankan tools tersebut tanpa harus Anda terus monitoring mereka, ya. Monitoringnya secara sistemnya bagaimana yang harus Anda buat sehingga mereka yang menjalankan tools tersebut bisa termonitor dengan baik. Ya, ada di situ mungkin ada beberapa group manager ataupun community manager ataupun ya balik lagi team manager, team support yang dimana untuk memastikan setiap chat yang masuk, setiap komunikasi yang masuk semuanya sistem terrecord, ya. Ada beberapa file juga yang semuanya terperinci sehingga ada beberapa member ataupun tim yang ketinggalan semua bisa dikirim kembali dan sebagainya. Itu semua sistemnya. Harus ada yang ngaturnya, ada PIC, system manager atau community system manager. Nah, ini semua, ya, this is all part of your
business system, the new business system atau the new team system, team management system yang saat ini menurut saya kalau Anda bisa menguasai ini sangat memudahkan Anda dalam berbisnis. Ya, tidak seperti zaman dulu kita harus turun lagi ke bawah, harus lihat lagi langsung. No, it's like that is zaman dulu. Ya, sekarang zaman digital, zaman teknologi, dan kita semua serba sistem, serba digital, dan serba instan, serba cepat. Ya, mungkin yang dilakukan meeting nggak sampai lama-lama seperti zaman dulu, bisa sampai setengah hari, ya. It's an old days, ya. Sekarang mungkin cuma ya 30 menit, ya. Mungkin bisa jadi 1 hour, tapi benar-benar quality meeting, ada MOM langsung tercatat dan sebagainya, semuanya bisa dengar, bahkan hybrid, macam-macam. So, it's a system, it's a new remote, it's a new team management system yang saya sarankan Anda mulai belajar ini. Kalau Anda bisa lebih menguasai lagi, lebih bagus. Karena semakin Anda mengerti ini, semakin bisnis Anda semakin tenang menjalankan bisnis, dan Anda tidak hanya fokus di lokal, Anda bisa go global bahkan, right? Because the team, ya sekarang is just in the palm of your hand, right? Ya, mau Anda, apalagi kalau Anda bisa memilih orang yang tepat, ya. Nah, dan yang paling penting, yang sangat-sangat penting sekali di dalam ini semua, ya, ini yang paling penting sekali, supaya Anda bisa ini jalan, bukan hanya timnya, bukan hanya toolsnya, bukan hanya sistemnya. Yang paling penting is your leadership. Is your leadership. Your leadership yang akan memastikan ini berjalan baik. Your leadership yang akan menentukan orang-orang yang mana dan mengerjakan apa dan seberapa kompetensinya mengerjakan tersebut. Dan your leadership yang akan memastikan the system works. You delegate to your system management, PIC system management atau manager system atau community system manager untuk memastikan bisnis jalan. So, semoga apa yang bisa saya bagikan di dalam video saya lebih membuka lagi pemikiran Anda ya tentang bagaimana managing your business in era digital, in the new world. Ya, it's not in the old world that you have to do everything by yourself. No. Yes, of course sekarang tetap Anda harus kerja keras, tapi with the system of remote team, with the tools, with the system, and basically very fundamental is your leadership. So, saya Hendra Hilman, sukses selalu dan salam pengusaha.